Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pagi dan doa Gereja Toraja Jemaat Gunung Putri, edisi Sabtu 25 November 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan-Mu ya Bapa. Sampai pagi ini kami boleh bangun pagi dalam keadaan sehat untuk membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang akan menuntun dan memampukan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Wahyu 21 ayat 9 sampai 21. Firman Tuhan berbunyi demikian. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu, dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu, serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta. Menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama, batu yaspis. Dasar yang kedua, batu nilam. Dasar yang ketiga, batu mirah. Dasar yang keempat, batu zamrud. Dasar yang kelima, batu unam. Dasar yang keenam, batu sardis. Dasar yang ketujuh, batu ratna cempaka. Yang kedelapan, batu beril. Yang kesembilan, batu krisolit. Yang kesepuluh, batu krisopras. Yang kesebelas, batu lazuardi. Dan yang ke-12, batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu terdiri dari emas murni bagaikan kaca bening. Amin firman Tuhan. Tema renungan kita pada pagi hari ini ialah harapan dalam pergumulan. Realitas kitab Wahyu adalah gambaran pergumulan gereja-gereja di Asia Kecil pada masa pemerintahan Romawi. Ada hubungan yang tidak sehat antara komunitas Kristen, komunitas Yahudi, dan pemerintah Romawi.
Ketegangan sering terjadi di antara mereka, sehingga menimbulkan krisis di berbagai aspek kehidupan seperti sosial, ekonomi, politik, bahkan kehidupan spiritual. Umat Kristen seringkali dipaksa untuk terlibat dalam pemujaan kepada kaisar. Jika tidak, maka mereka akan dianiaya, penjara, bahkan dihukum mati. Dalam krisis tersebut, Yohanes mendapatkan penglihatan tentang Yerusalem yang baru. Penglihatan ini bertolak belakang dengan realitas yang sedang dialami oleh komunitas Kristen pada masa itu. Penglihatan mengenai Yerusalem yang baru, kota yang sangat indah dan menakjubkan, turun dari sorga, dengan tembok-tembok yang terbuat dari batu-batu yang mewah, menunjukkan pada komunitas yang dibaharui. Tidak ada lagi ketakutan dalam beribadah, tidak ada lagi penganiayaan serta hukuman mati. Yerusalem yang baru menyiratkan runtuhnya kekuasaan yang gelap dan diganti dengan kemuliaan Allah. Kuasa kegelapan dikalahkan dengan kehadiran Allah. Umat Allah yang disebut sebagai mempelai anak domba menunjukkan pada relasi Yesus Kristus yang telah bangkit untuk keselamatan umatnya. Kita sebagai umat Allah yang hidup pada hari ini beserta pergumulan kita masing-masing harus percaya bahwa kehadiran Allah melalui Yesus Kristus memampukan kita melihat pengharapan di dalam Dia. Ia memampukan kita menikmati terang kemuliaan Allah dalam iman. Iman yang teguh dalam menghadapi pergumulan menolong kita untuk bertekun dalam pengharapan. Pengharapan akan Yerusalem yang baru yang penuh dengan kemuliaan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami baca dan kami renungkan pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Ajar kami Tuhan, agar firman-Mu selalu menjadi pedoman dan pengharapan dalam setiap langkah kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan berkati dan pulihkan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang dalam jenjang pendidikan, kiranya apa yang sedang diusahakan dapat membuahkan hasil yang terbaik dan dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan, kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang mencari pekerjaan dan pendamping hidup. Kiranya semua itu mendapatkan hasil terbaik yang datangnya dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami dan saudara-saudara kami yang sedang bekerja. Biarlah Roh Kudus memampukan dalam setiap pekerjaan-pekerjaannya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang merasakan pertambahan usia ya Tuhan. Kiranya di usia yang baru kami, anak-anak-Mu sehat selalu dan dapat selalu mengucap syukur dan bertambah pengharapan di dalam-Mu Tuhan. Ini doa syukur kami Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.